kesibukan aku sekarang tuh mayoritas nemenin Mas Emil di Jawa Timur bertugas, karena saya juga dapat amanah, dapat tugas di Jawa Timur. Jadi banyak kegiatan-kegiatan. Jadi sekali-sekali memang pas ke Jakarta, pertama kadang-kadang tuh dinas, atau untuk kali ini sih sebenarnya mau nganterin anak-anak ke rumah oma sama eyangnya. Karena mereka lagi liburan, minta liburan, tapi kan nggak boleh kemana-mana ya. Jadi daripada bosan di rumah terus, jadi akhirnya pindah rumah aja ke rumah eyang sama omanya, tapi nggak kemana-mana juga sih, cuma itu aja. Menikmati karena dunia yang baru ya, jadi belajar dari awal, terus juga lebih serunya karena itu sih, karena mengenal dunia yang baru, akhirnya proses belajarnya itu yang akhirnya bikin aku lebih senang ya. Lebih karena lebih karena dunianya baru, jadi akhirnya bisa nemenin Mas Emil dengan tanggung jawab yang baru. Jadi akhirnya itu yang proses itu yang dinikmatin, dan yang serunya di situ Mbak, jadi proses belajar. Beban pasti ada ya, karena kan aku backgroundnya beda banget, jadi harus belajar. Jadi kadang-kadang tuh antara siap nggak siap, sedangkan tanggung jawab yang dipercayakan juga tinggi sekali. Jadi yang bisa dilakukan hanya belajar yang banyak, memberikan yang terbaik, karena ini menyangkut dengan negara dan juga masyarakat terutama dulu. Enggak sih Karumi mungkin ke dunia entertainment syuting lagi? Rindu sih kadang-kadang, tapi maksudnya tugas yang diberikan sekarang ini dan juga nemenin Mas Emil juga pekerjaannya mulia menurut aku. Jadi aku coba jalanin satu-satu. Jadi alhamdulillah dapat amanah jadi ketua tim gerak PKK dan juga Dekran Asia di Provinsi Jawa Timur, itu langsung ke masyarakat, terus juga kadang-kadang ke UMKM atau ke bisnis kecil. Jadi perannya lebih ke situ, kesejahteraan, terus juga gizi buruk atau gizi kurang, ya. Lebih banyak sosialnya Mbak. Nah itu dulu kan nggak pernah melihat, nah sekarang ini kan jadi harus mau tahu gitu. Kalau yang stunting seperti apa, terus juga peran dari pemerintah, peran masyarakat itu seperti apa. Kita coba, walaupun pasti nggak ada yang sempurna, karena kitanya juga cuma satu gitu, yang bisa kita lakukan hanya membantu, dan harapannya bantuan yang kita berikan itu baik itu rezekinya, baik pikirannya atau infrastrukturnya, itu bisa membantu. Mungkin membagi waktu dengan semua kesibukan dan juga menjadi ibu rumah tangga sulit nggak sih? Sulit, tapi ya dijalanin Mbak. Jadi di yang penting tuh seneng, yang penting bahagia, dan akhirnya dijalanin satu-satu aja gitu. Kalau ngaturnya gimana biar bisa sempurna, sampai sekarang juga mungkin aku bilang aku nggak tahu ya, soalnya dijalanin aja dari hari ke hari itu bener-bener dijalanin. Jadi akhirnya ya lihat besok deh, mungkin besok aku banyak waktunya sama anak-anak gitu, besok mungkin aku harus kerja gitu aja. Jadi untuk sekarang ini lagi stay di Jakarta? Enggak, cuma berapa hari aja di Jakarta ini. Cuma berapa hari nganterin anak-anak, terus aku harus balik lagi ke Surabaya. Ayo main ke Surabaya, ayo. Ribet, apalagi anak-anak kan sekolahnya online ya. Jadi buat aku itu yang paling luar biasa ribetnya. Harus tambah perannya jadi guru, terus juga di rumah. Jadi akhirnya mau nggak mau masuk dapur juga, gitu kan. Jadi ribetnya lebih di situ. Kadang-kadang tuh harus bisa menyiapkan, namanya ibu-ibu kan di rumah biasanya banyak pakai dasar, banyak pakai baju rumah gitu ya, terus tiba-tiba harus dinas, bapak mau pergi, mas Emil mau pergi, tapi harus didampingin, wah dia ribet deh pokoknya. Apalagi anak masih kecil. Pakai mbak nggak sih? Iya. Pakai dong, pakai ART pakai, cuman ya itu justru kadang-kadang aku sama Mas Emil tuh banyak merasa bersalah, karena kan Mas Emil sibuk, saya juga harus dampingin gitu. Jadi waktu sama anak-anak kurang, jadi sebisa mungkin kalau kita di rumah ya harus dipegang sendiri. Mas Emil sih sebenarnya support, karena dari awal juga nggak pernah melarang atau bagaimana. Jadi mendampingi Mas Emil itu memang keputusan aku, karena pada saat itu aku melihat ternyata di politik itu kalau nggak didampingin Mas Emilnya kasihan, terus juga aku nggak kuat LDR Mbak. Jadi aku harus dampingin. Jadi nggak pernah dari awal nggak pernah melarang, jadi benar-benar keputusanku. Dan jadi sekarang juga gampang intinya, Mas Emil aku ada ini ya udah gitu, itu reunian gitu. Kalau aku nggak terlalu banyak merasa perubahannya, yang banyak merasa tadi Kak Mel bilang aku dulu pecicilan banget, sekarang masih ada sifat cerianya tapi udah jauh lebih kalem katanya gitu. Jadi itu kata mungkin itu di sisi itu kali ya, agak medok mungkin, karena di sana pakai bahasa Jawa kan. Jadi akhirnya kalau ngomong bahasa Indonesia wes medok-medok gitu. Pasti banget sih sebenarnya enggak Mbak. Cuman udah pasti kalau ngomong ada Jawa-Jawanya, bukan hanya aksen tapi pakai bahasa Jawa juga, karena sehari-hari kan di sana gitu. Oke, Kak Rumi mungkin kan ini juga terjun juga misalnya mengamati di dunia politik dan sebagainya. Mungkin pernah nggak sih dari
Karmi sendiri pengen mungkin diseriusin, pengen mungkin sekolah lagi pendidikan dan sebagainya, pernah nggak pikiran? Pernah, makanya kemarin akhirnya dari yang tertunda aku selesain S1-nya terus mau lanjut S2-nya. Masih sibuk, nggak sebenarnya karena pandemi sih. Jadi agak tertunda dulu dan masih nanti aja gitu. Karena justru banyak orang yang mungkin di pandemi itu terdampak sisi kerjaan ya, jadi ada yang dirumahkan atau mungkin work from home, jadi lebih fleksibel. Tapi beda ceritanya soal pemerintah malah harus di depan, jadi malah pekerjaan itu lebih banyak masih ada gitu. Tapi ya aku di Surabaya gitu, kecuali syutingnya di Surabaya ayo gitu gitu, karena aku nggak tega kalau misalnya syutingnya sebentar, misalnya dalam waktu seminggu selesai gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini harus sebulan gitu ninggalin anak-anaknya itu loh gitu, soalnya kan udah sekolah di sana, kecuali pas anak-anak libur panjang. Kalau semua maksudnya nggak tahu ya, maksudnya kalau planning kan kita rencanain tapi nggak tahu ke depannya gimana. Pengennya sih pengen bisnis, terus dampingin Mas Emil terus. Sejauh ini itu sih Mbak, nanti masalah di entertain atau apa semua itu kan lihat nanti, lihat waktunya bisa atau enggak. Cuman kayaknya sih kalau entertain emang nggak pernah akan lepas dari aku ya, karena memang besar dari situ. Jadi entertainnya apakah harus direalisasikan dalam bentuk pekerjaan atau apa gitu masih belum tahu. 7 tahun. Nah, gimana? Alhamdulillah ya. Apa ya tipsnya ya? Ya harus saling menghargai, saling support aja sih. Maksudnya jangan, aku nggak terlalu banyak ikut campur sama kerjaan Mas Emil juga sebaliknya. Yang penting kita harus menghormati aja satu sama lain. Jadi akhirnya mungkin jadi adem ayem. Cemburuan, yang paling cemburuan? Nggak ada, saya cemburuan, Mas Emil enggak. Jadi kalau dua-duanya cemburuan mungkin ya cepet berantem ya. Gitu. Cuman ini